kita bisa tanpa mengetikkan select statement lah, membuat select statement tanpa ngetik, tapi secara visual. Ya, jadi dari query, di sini pilih design query in editor, nanti muncul dialog box seperti ini, kita pilih nama tabel apa yang mau kita ambil gitu kan. Nah, nama tabel apa? Tadi di nama tabelnya adalah tabel produk yang ada di nah ini produk ya, produk dalam kurung production. Pilih add. Kemudian close. Oke, yang saya pilih kan ada cukup banyak kolom-kolomnya gitu kan. Saya tinggal pilih product ID, name, product number misalnya. Hanya color saja, static level, reorder point, standard cost, list price, sama size misalnya gitu kan. Sementara kolom-kolom yang lain nggak perlu gitu. Atau discontinued. Kolom discontinued. Ya. Oke. Kalau sudah, nah ini perintah query-nya ini. Saya klik OK, ini perintah query-nya. Select nama kolom itu ya. Ya mungkin agak kurang beraturan di sininya. From production product. Nah nanti tinggal di execute saja. Oke, seperti itu. Baik, nah itu. Terus kemudian nah ini tadi sama ya. Kalau tadi saya select top 1000, di highlight itu, di delete berapa jumlahnya. Itu yang balik lagi yang tadi ya. Tadi kan awalnya ada top 1000. Berarti kan ini lebih dari 1000 nggak? Ada 500 sih nggak cukup, nggak ini ya. Meskipun saya ketikkan top 1000 ya tetap aja keluarnya 500 gitu. 1000 baris pertama gitu kan. Tetap aja yang keluarnya adalah 500 karena memang hanya 500 baris di tabel produk tersebut. Ya, 500 baris ya. Sekitar 500-an baris nih, 504 baris. Ya. Kalau top 10 baru nanti dari 504 baris itu diambil 10 baris teratasnya saja. Yang tadi saya udah sebelumnya ya. Itu top 500. Oke. Nah, kemudian di dalam database itu nanti ada juga tabel database object. Database object yang namanya view. View itu untuk mengaksesnya mirip seperti tabel, tapi dia bukan tabel. Nah, ini kita coba lihat ya. Jadi di AdventureWorks 2019 di sini ada view yang namanya production.vProductDescription. Oke, kita lihat. Untuk melihat view itu ada di folder view. Ini tabelnya di minimize dulu. Nah, nah ini view. Kita expand view. Nah, ini view yang ada di dalam database AdventureWorks 2019 ini. Nah, apa namanya? Production.vProduct and Description. Production.vProduct and Description. Nah, ini. Kalau kita expand, di sini kolom-kolomnya, nah kesannya dia seperti kolom ya. Seperti tabel ya, tapi bukan tabel. Dia namanya view. Ya. Oke, jadi kita coba lakukan klik kanan dari select top 1000. Ini view-nya. Oh, ini lebih banyak nih. Produknya lebih banyak ya. Ada lebih dari 1000 nih. Ini totalnya 1000. Kalau top 1000-nya dibuang, maka ada berapa? 1764. Ya, ini saya coba balikin lagi. Saya balikin lagi. Nah, nggak bisa Ctrl Z ya. Oh, nih, ya, top 1000. Ya. Nah, tapi view itu sendiri sebetulnya bukan merupakan tabel ya, teman-teman. View itu bukan tabel. Jadi view itu adalah perintah select yang disimpan. Ya. Ini kalau gimana kalau dari view-nya ini kita klik kanan, pilih design. Nah ini. Ya.
Ini kita sama aja kita pakai query editor gitu kan. Query editor, terus kemudian kita sambungkan ke, ini dalam contoh menyambungkan beberapa tabel. Ya. Dan ternyata view itu adalah select statement yang dikasih nama gitu. Ini select statementnya teman-teman. Ya kan, pilih-pilih dikasih nama itu. Nah, itu yang namanya view. Ya. Nah, sebenarnya nanti di sini kita bisa aja dari sini klik kanan, script view as create to new query editor. Nah, ini script SQL-nya untuk membuat view. Nih, create view, ini select-nya. Ini select yang tadi yang secara visual itu tadi ya, di desainnya itu. Nah, ini perintah SQL yang menggabungkan beberapa tabel. Perhatikan di sini join-nya. Nah, di sini peran dari primary key dan foreign key. Yang kemarin kita udah bahas ya. Nah, nanti kita coba review kembali. Ya, ini yang namanya view. Itu ada di semua database itu ada ya. Mau MySQL, Postgre, Oracle, nah semuanya itu akan ada database objek yang namanya view. View itu adalah select statement yang disimpan memiliki nama ya. Oke. Baik, oke, kita break terlebih dahulu ya teman-teman. Nanti kita lanjutkan kurang lebih 15 menit ya. Berarti sampai jam berapa? Sampai jam 11 ya? Sampai jam 11 ya? Pak. Oke, kita break terkait dengan primary key, normalisasi, apa yang dimaksud dengan normalisasi ya. Jadi dalam konsep relational itu ada yang namanya normalisasi ya. Jadi pengertian normalisasi itu adalah sebuah proses pemecahan menjadi data dikelompokkan menjadi beberapa tabel ya. Jadi ada beberapa level yaitu yang namanya first normal form, second normal form, dan third normal form. First normal form mengeliminasi informasi yang redundant. Second normal form itu ada beberapa informasi yang berelasi itu ternyata bisa diaplikasikan ke beberapa tabel, akan memiliki tabel sendiri. Terus ada third normal form, mengeliminir kolom-kolom yang tidak memiliki ketergantungan dengan key. Ya. Nah, sebagian ada yang bisa sampai level 3 normal form, sebagian lagi tidak ya. Contohnya misalnya gini, ada kolom city, country, postal code. Itu ternyata ditemui di beberapa tabel. Tabel customer, ada kolom city, country, postal code. Tabel supplier, ada kolom city, country, postal code. Nah, itu dikeluarkan itu, dibuatlah satu tabel sendiri menjadi tabel geografi. Itu jatuhnya, saya ini second normal form ya. Second normal form ya. Itu salah satu contohnya second normal form itu ya. Oke. Nah, kemudian ini contoh normalisasi ya. Tadinya kalau ini level pertama sih. Jadi menghilangkan yang duplikat gitu kan. Jadi ada beberapa duplikasi gitu. Dalam hal ini tuition amount itu harusnya bisa ini kan menjadi tabel yang terpisah ya gitu. Ya, dan kemudian juga ada relationship di antar data. Jadi ini primary key dan foreign key. Yang menghubungkan antar tabel itu namanya adalah primary key dan foreign key ya, yang membuat relationship antar tabel. Jadi primary key itu adalah sebuah kolom ID yang alat identifikasi baris pada sebuah tabel yang dijadikan acuan pada saat kita mengimplementasikan relationship dengan tabel lain. Sedangkan foreign key itu adalah kolom yang ada di sebuah tabel yang merujuk ke primary key pada sebuah tabel yang lain gitu. Ya. Nah, ini modelnya seperti kalau dalam desain hubungan antar tabel biasanya ada dua jenis ya. Dua jenis tabel. Yang pertama tabel master, yang satu lagi tabel detail, master detail. Biasa dalam setiap sebuah relationship antar dua tabel, yang satu berperan sebagai master table,
Yang satu lagi berperan sebagai detail. Ya. Oke, terkait dengan atribut ciri khas dari primary key ya. Nah ini ada terdiri dari satu atau beberapa kolom ya, bisa jadi ya terdiri dari satu atau beberapa kolom. Terus foreign key juga sama. Duplikat boleh nggak? Nggak boleh kalau primary key. Karena dia sebagai alat untuk identifikasi baris pada sebuah tabel ya. Sedangkan foreign key bisa ya, bisa. Null itu nggak boleh. Foreign key, nah itu di sini disebutkan boleh, tapi biasanya sih kita justru malah nggak boleh gitu ya. Jadi nggak mungkin misalnya kalau dalam sebuah tabel order nggak mungkin ada kejadian order yang nggak ada customer ID-nya ya. Oke, terus ini uniquely identifiable ya. Terus jumlah cuman hanya satu foreign key per satu tabel, sedangkan yang ini bisa satu atau lebih foreign key dalam satu tabel ya. Oke, kemarin tuh saya coba pakai database Northwind ya. Bentar ya, saya coba. Soalnya itu yang paling gampang, yang paling simple sih ya. Bentar. Oke, di sini di local DB installer ada Northwind nggak? Ada nih ya. Nanti teman-teman bisa merujuk ke sini. Ya. Atau mungkin ganti yang baru aja deh. Just in case. Takutnya berbeda. Replace ya. Jadi nanti teman-teman kalau mau melihat jenis database Northwind seperti yang saya demonstrasikan ini, nanti bisa download Northwind.phk-nya ya. Oke, ini saya tempatkan di tadi. Saya copy aja, taruh di sini ya. Taruh di sini deh. Oke, Northwind.bug. Saya kembali ke virtual. Nah, sebentar ini saya tutup dulu deh. Nanti bisa di-reload lagi ya. Di box SVR, Northwind.bug-nya di copy, tempatkan di, ya mungkin saya tempatkan di installer aja deh. Sini. Oke, nah sekarang saya coba buka SQL Server Management Studio lagi. Saya coba itu ya. Jadi database saya coba restore lagi. Device. Terus add. .phk-nya ada di mana? Kali ini saya coba ada di installer ya. Nah ini. Northwind.phk. Klik OK. Nah ini saya ganti nama database-nya Northwind ya. Northwind. Ya kemarin saya sudah sedikit banyak juga ya mengulas ini juga. Tapi ini sekedar mereview kembali. Nah, apa-apa. Oke, kita klik OK saja. Oke ya. Nah ini sekarang sudah ada dua database. Adventure 2019 dan Northwind. Oke, jadi di sini saya new query. Ini sekedar menunjukkan di sini pakai query editor. Design in query editor. Kami saya pakai full screen dulu ya. Tabel kategori dan tabel produk ya. Oke, ini sekaligus menunjukkan untuk mendemonstrasikan itu tadi. Ya, ini dalam ininya ada kategori ID. Ini sebagai primary key di tabel kategori. Di produk ID sebagai primary key di tabel produk. Ya, oke. Terus kemudian di sini ada ya kategori ID. Ini kunci tamu nih. Nah, perhatikan ini relationship-nya adalah dari kategori ID di tabel produk dijoinkan antara kategori ID di tabel kategori dengan kategori ID di tabel produk ya.
Oke. Nah, ya ini contoh kita melakukan query dengan query editor ya, tapi sebelum ke situ kita coba balik lagi dulu. Produk ID, product name ya, sebentar ya. Oke, terus kemudian misalnya unit price. Bentar, harusnya kategori name ya. Oke, nah balik lagi ke slide dulu. Jadi ini tadi bayangkan gini, di tabel produk itu tidak ada kategori ID-nya. Itu produk itu belum memiliki kategori. Ya, sebetulnya ini pengertian dari null boleh data kosong apa tidak, artinya di tabel kategori itu editable product itu istilahnya bisa jadi ada produk yang tidak punya kategori. Nah, masuk akal nggak? Nah, itu maksud saya gitu ya. Ada produk yang tidak punya kategori. Nah, itu yang dimaksud dengan itu tadi. Tapi biasanya sih kalau kita sudah mengimplementasikan relationship seperti ini, harusnya sudah tidak boleh itu ya. Harusnya sudah tidak boleh. Oke nih, saya coba inikan dulu deh. Saya coba ini join dari 2 tabel. Nah, ini saya coba execute aja ini query-nya. Jadi di setiap produk itu pasti udah punya kategori juga itu. Nggak mungkin nggak ada. Tapi kita coba lihat deh struktur datanya di sini misalnya. Ada tabel produk. Tabel produk. Coba kita lihat kolomnya. Kategori ID. Oh, ini dia memang dibolehkan ya. Ternyata memang bisa sih. Walaupun sebetulnya aneh gitu kan. Memang bisa walaupun sebetulnya agak aneh ya. Kemudian di kolom balik lagi di kolom produk ID ini sebagai primary key dari produknya. Oke, dan sebentar. Kalau kita lihat dari desain dari produk ini, dia tipenya apa? Produk ID, terus, oh ya, identity specification ya. Ya. Oke. Nah, kita kembali lagi dulu ke slide-nya dulu ya. Ini. Ya ternyata memang boleh ya, bisa. Tapi sebenarnya nggak aneh sih. Ada produk yang nggak ada kategori ID-nya itu. Ya. Case-nya nanti akan sama. Misalnya ada hubungan antar tabel antara customer dengan order gitu kan. Itu juga sama ya gitu. Oke, terus kemudian ini untuk melihat relationship di dalam data di sini ya. Nah, di sini di Object Explorer-nya kita bisa langsung melihat bahwa ada relationship antara employee dengan dalam contoh ini di tabel itu ya, di tabel di database AdventureWorks. Ini AdventureWorks Data Warehouse ya. Itu ada hubungan antar dim employee dengan sales territory. Karena di sini ada foreign key sales territory. Ya. Terus ada hubungannya dengan sales territory ya. Ini berarti yang menjadi tabel master apa? Territory ya. Terus ke employee. Nah, dalam konteks yang saya demonstrasikan ini tadi yang menjadi tabel, saya coba buka query editor lagi. Ini hubungan antar tabelnya kan. Yang menjadi tabel masternya apa? Dan mana yang menjadi tabel detail? Jadi pengertian tabel master, tabel di mana primary key-nya itu dijadikan rujukan dengan tabel lain. Tabel primary key-nya dijadikan rujukan dengan ke tabel detail. Nah, itu yang namanya tabel master. Jadi maksudnya di sini adalah satu kategori bisa ada banyak produk. Nah, ini relationship-nya one to many relationship. Ya, one to many relationship. Jadi kalau teman-teman lihat di ininya, sebenarnya mungkin saya kasih alias ya. Biar untuk menyederhanakan query-nya.
kategori itu C, sedangkan produk itu P. Klik kanan properties, P. Jadi nggak apa-apa, di awal teman-teman sudah melihat ininya, query-nya biar jadi lebih jelas ya. Nah ini jadi kalimatnya jadi lebih simple ya. Perintah SQL-nya jadi lebih simple. Karena kita udah buat tabel alias ini kan. Nah perhatikan di sini ada inner join, ini join ke tabel produk. Nah ini penghubungnya ini. Jadi primary key dan foreign key itu menjadi penghubung dalam relationship. Ini primary key-nya ini C.kategori ID. Kategori ID di tabel kategori karena C itu adalah alias dari tabel kategoris ya. Sedangkan yang ini berarti adalah primary key-nya gitu kan. Sedangkan foreign key-nya adalah P.kategori karena di sini produk itu adalah alias, P itu adalah alias dari produk. Nah perhatikan ini inner join. Jadi menghubungkan gitu ya. Menghubungkan antara primary key dengan foreign key. Oke, di sini saya coba order by aja, order by kategori ID aja ya. C.kategori ID. Diurutkan berdasarkan kategori ID, ascending gitu ya. Ascending dari kecil ke besar. Oke, nah nih, dalam satu kategori yang sama ada banyak produk. Nih, kategori A1 beverage ya. Ada banyak nih. Terus nanti kategori ID 2 ini. Jadi konsepnya tuh one to many relationship. Ya. Hubungan antar tabel itu biasanya konsepnya adalah one to many relationship. Ini nanti ada di dalam, nah ini tipe relationship-nya. Hubungan dalam hubungan antar tabel, antar dua tabel biasanya one to many relationship. Ya. Oke, terus kemudian many to many relationship. Apa? Ini kalau one to one, ya ini contohnya dari tabel student ke tabel give entry atau dari tabel, misalnya ada tabel employee dan ada tabel salary. Satu employee, satu salary gitu. Terus kalau ini one to many ya, one to many, yang ini many to many. Many to many ini merepresentasikan satu tabel banyak baris merujuk ke banyak baris di tabel yang satunya. Many to many relationship. Ya sebagai contoh, ini kita mencoba lagi ya. Saya buang. Nah antara customer dengan produk atau antara order dengan produk lah misalnya gitu ya. Antara order dengan produk. Satu order itu bisa ada banyak produk, satu produk bisa di banyak order gitu. Jadi nanti di sini kita coba tambahkan sebuah tabel order dan tabel produk. Mungkin ini saya coba sederhanakan. Sebetulnya yang lebih ini lagi dari customer, tapi oke. Dalam satu order yang mungkin dibeli oleh punyanya customer gitu. Dalam satu order bisa ada banyak produk. Dalam satu produk bisa ada di banyak customer. Nah itu many to many relationship. Cuman many to many relationship ini nggak bisa secara langsung, melainkan harus ada tabel di tengahnya yang merepresentasikan ya ininya, intermediate table-nya. Jadi di sini bisa kita tambahkan satu lagi add table, yaitu tabel order detail yang merepresentasikan detail pembelian di situ. Nah ini many to many. Kalau mau lebih meluas lagi, sebetulnya antara tabel customer dengan tabel produk itu many to many relationship. Ya. Nah ini saya coba tambahkan lagi tabel customer gitu kan. Ya, satu customer bisa beli banyak produk, satu produk bisa beli banyak customer. Tapi biasanya nggak bisa langsung. Nah, harus ada tabel di tengah-tengahnya. Biasanya tabel itu merepresentasikan kejadian. Kejadian apa? Kejadian order, beserta detailnya dalam contoh. Nah, ini yang contoh dari many to many.
relationship ya. Oke, sebentar. Ini ada pertanyaan apa? Yang mana yang one to many? Mas Alpim. Kalau ini, kalau yang namanya one to many ya, ini contohnya yang pertama tadi. Yang belum ada customer. Kalau yang belum ada customer, nah ini sebetulnya secara logika many to many. Ya, secara logika many to many. Terus kemudian berikutnya tadi harus ada tabel di tengahnya ya. Sebetulnya sih kalau secara kita perluas ya, kita perluas harusnya di sini antara tabel produk dengan tabel customer itu hubungannya adalah many to many gitu. Ini dari sisi konsep ya. Oke, dan kemudian, nah cuman kita biasanya kalau dalam many to many relationship biasanya ada tabel di tengahnya yang merepresentasikan kejadian. Kejadian apa? Kejadian order, kejadian pembelian ya termasuk dan beserta detailnya gitu. Nah, itu yang namanya many to many relationship. Nah, spesifik kalau dalam dalam dua tabel, dalam satu relationship dalam dua tabel biasanya itu one to many. Ini antara customer dengan order, one to many relationship. Satu customer bisa melakukan order berkali-kali. Ya. Antara order ke order detail, dalam satu order bisa beli banyak barang kan? Ada detailnya itu. Yang kemarin yang saya analogikan itu stroke belanja di minimarket gitu atau di restoran gitu kan. Dalam satu kali order ada beberapa barang yang dibeli atau beberapa makanan yang dipesan gitu. Nah, itu one to many relationship ya. Oke, itu dari sisi konsep relationship hubungan antar tabel. Nah, ini referential integrity yang kemarin saya ini kan ya. Referential integrity itu memastikan bahwa foreign key memiliki primary key di dalam related table-nya. Itu referential integrity. Jadi kalau dalam konteks ini antara customer dengan order itu dibuat benar-benar referential integrity. Jadi kalau kita klik kanan properties, ini referential integrity-nya adalah ya relationship-nya gitu ya. Relationship-nya. Nah, mungkin bukan dari sini malah. Harusnya dari database diagram. Klik kanan new database diagram. Nah, ini lebih jelas ya. Contohnya antara kategori dengan produk. Nah, ini kalau tadi tuh pada saat kita melakukan query ya. Nah, kalau ini baru kelihatan di sini desain. Jadi actualnya ya, actual dari strukturnya ada relationship antara kategori dengan produk. Itu kalau kita pakai database diagram. Nah, ini kita klik kanan properties. Oke ya. Terus di sini ada tabel kolom specification. Nah, ini ada enforce foreign key constraint ya. Nah, ini ininya ya. Terus kemudian di sini ada insert update delete. Jadi kalau enforce foreign key constraint itu artinya dia referential integrity constraint-nya benar-benar di enforce ya. Artinya benar-benar dijamin bahwa nanti produk kategori ID yang di tabel produk harus sudah ada berisi yang nilainya sudah ada di tabel supplier ya. Jadi maksudnya apa? Oke, saya coba lakukan query dulu di sini. Tadi mungkin tutup dulu aja deh nih ya propertinya. Saya coba lakukan query dulu. Nah, oke. Kalau kita tahu bahwa dari tabel kategoris itu cuman sampai kategori ID cuman sampai 8. Bisa nggak kita masukkan 10 ke dalam tabel produk? Kan pada saat masukkan data di tabel produk gitu ya, kan harus menyertakan kategori ID ya.
Jadi di tabel ini saya select yang kedua, sorry. Saya select yang kedua, from product ya. Oke, saya coba execute dulu. Jadi dua-duanya ya saya execute. Ya, ketika kita memasukkan data produk, kategori ID di tabel produk, ini yang bawah ini tabel produk ya. Itu nilainya itu harus yang sudah ada, hanya bisa dimasukkan yang dengan data kategori ID yang sudah ada di tabel kategori sebelumnya. Jadi yang sudah ada di tabel kategoris itu adalah kategori ID nomor 1 sampai 8. Ya kan? Jadi kita bisa nggak kita masukkan ke tabel produk yang kategori ID-nya nomor 11 misalnya? Nggak bisa. Karena kita sudah mengimplementasikan relationship itu, referential integrity. Itu namanya referential integrity. Ya. Jadi balik lagi ke yang 0 tadi, itu sebetulnya harusnya tidak, secara logika nggak masuk akal, nggak boleh gitu. Nggak mungkin ada produk yang nggak ada kategorinya. Contoh lain dengan ini ada referential integrity adalah antara customer dengan order ini. Kira-kira masuk akal nggak ada order yang nggak ada customernya? Ya mestinya sih harusnya nggak boleh ya. Jadi ada tabel customer dan ada tabel orders ya. Oke, antara tabel customer dan order. Ya kan? Jadi customer ID yang dimasukkan di tabel order harus sudah ada sebelumnya dengan customer harus ya yang sudah ada di dalam tabel customer. Kalau misalnya saya masukkan di tabel order itu customer XXX, ada nggak di tabel customer? Nggak ada. Itu harusnya nggak boleh. Ya. Kalau misalnya kosong, berarti ada orders yang tanpa customer. Masuk akal nggak? Ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Itu ini oke, balik lagi ke relationship tadi ya, referential integrity tadi. Itu maksudnya referential integrity itu ya. Jadi foreign key itu nilainya harus yang ada dengan merujuk ke primary key yang ada di tabelnya. Jadi balik lagi ke tabel ini, ke tabel kategoris dan produk. Kategori ID di tabel produk isinya harus sama atau yang sudah ada di tabel kategori. Ini tabel master, ini tabel detail. Ini dalam satu relationship, one to many relationship. Gitu, ya. Oke, dan nah terkait dengan relationship ini, ada dua pilihan atau dua konfigurasi yang namanya cascade update dan cascade delete. Cascade update kemarin saya sudah praktekkan ya. Jadi ketika primary key itu berubah, maka otomatis perubahan itu akan diaplikasikan ke tabel detailnya. Jadi misalnya di tabel customer itu saya rubah customer ID-nya, maka baris-baris yang berelasi di tabel ordernya itu customer ID-nya otomatis berubah. Kalau cascade delete, baris-baris yang berelasi ikut terdelete. Nah, ini yang biasanya tidak diboleh, hati-hati, perlu dihindari juga. Kenapa? Karena ya datanya hilang nanti ya, gitu. Datanya hilang. Dan oke, ini settingan ini kalau di SQL Server kita bisa atur di sini. Kalau di SQL Server kita bisa atur di property. Nah ini, insert update delete specification. Kalau update-nya mau ini dirubah jadi ini bisa. Ini yang namanya cascade update. Kalau delete-nya mau dirubah jadi ini juga bisa di sini. Ini cascade delete. Nah ini yang ini cascade update, cascade delete. Ini pengaturan relationship ya. Nah ini perhatikan pengaturan relationship. Nah ini ada pilihan yang lain apa nih? Kalau no action, tadi defaultnya no action ya. Terus ada lagi, ada no action, ada set null. Jadi kalau misalnya di delete, maka baris yang berelasi dengan yang di delete itu nanti ID-nya berubah jadi null. Ya.
Nah itu tadi terkait dengan referential integrity. Nah umumnya kita jarang menggunakan kalau dalam database ya. Umumnya paling yang yang bisa diaplikasikan ini. Kalau ini biasanya jarang, harus dengan kehati-hatian. Karena data itu menjadi hilang, ya. Oke. Nah, kemudian ini denormalisasi. Jadi yang dari tabel sebelumnya, ini pengertian denormalisasi adalah biasanya sih justru malah dari posisi awal ya. Tadinya 2 tabel, sengaja digabungkan. Kalau proses normalisasi itu dari 1 tabel di breakdown menjadi beberapa tabel. Tapi kalau denormalisasi dibalik. Dari banyak tabel jadi 1 tabel. Nah itu denormalisasi biasanya ada dalam data warehouse untuk mensimplifikasi. Ya, mensimplifikasi datanya ya. Oke. Nah, baik. Berikutnya ini kita review kembali ya yang kemarin. Kita lanjut, untuk yang modul kedua ini kita bahas mengenai konsep apa, kita lihat dulu ya. Ya, berbagai data sistem yang berbeda. Jadi di sini ada tipe pemrosesan data dan storage system. Nah, ada tipe yang namanya OLTP, Online Transaction Processing Database. Dan satu lagi ada yang namanya Online Analytical Processing atau OLAP yang dikenal sebagai dengan nama lain adalah Data Warehouse. Biasanya OLAP/DW atau Data Warehouse ya. Oke, nah kita lihat sebuah istilah dulu, source system. Pengertian source system adalah system of record atau sistem dari pencatatan baris-baris data atau record ya. Jadi setiap data itu nanti akan ada dari mana awalnya data itu di-generate ya. Ya biasanya terkait dengan sebuah aplikasi, ada connect ke database. Nah, database itu ketika lewat aplikasi itu data itu masuk ke dalam database, nah itu source system. Sumber awal dari data itu sumber awal dari datanya. Nah, karena dia merupakan sumber awal dari data, maka dia istilahnya memegang absolute truth of data. Jadi data yang sebenarnya aslinya itu ya di situ. Asal muasal data itu. Nah, nanti kalau kita sebagai data analis bisa saja menerima data dari step yang berikutnya yang entah itu sudah mengalami transformasi atau sedikit perubahan dan sebagainya. Itu data dari setelah bukan data aslinya. Bisa saja kita sebagai data analis menerima data yang bukan data aslinya gitu. Ya. Nah, kadang-kadang kita butuh tahu cross check benar nggak datanya itu, nerima data dari istilahnya tangan ketiga bukan dari sumbernya gitu, dari pihak ketiga bukan dari sumbernya. Ya. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan data transaction ya? Adalah insert update delete atau pemasukan data ya yang merepresentasikan ya data itu di-create dan di-modified ya. Itu asal muasal data. Nah, source system ini biasanya disebut juga dengan OLTP, Online Transaction Processing Data. Jadi dia database atau sumber yang memang fokusnya operasi datanya itu adalah insert update delete. Ya kemarin saya contohkan itu ya, kalau di banking ya ketika teman-teman masukin narik uang dari ATM, nah nanti ada source systemnya tuh yang berisi catatan transaksi penarikan uang yang teman-teman lakukan di sebuah mesin ATM. Itu dicatat. Nah itu yang namanya system of record. Nah jenis database-nya itu adalah OLTP, Online Transaction Processing. Ya.
Nah, ada satu lagi yang namanya data warehouse. Nah, ini yang tadi OLAP ya, atau Online Analytical Processing. Nah, di data warehouse itu menyimpan data historical, merupakan akumulasi dari transaksi-transaksi yang telah terjadi. Berarti dia isinya hasil datanya merupakan hasil kopian dari jenis database apa yang tadi yang transaksi itu adalah OLTP. Setiap ada kejadian transaksi, setiap hari dari hari ke hari itu datanya di-copy masuk ke dalam data warehouse. Akumulasi ya dari data transaksi yang disimpan, di mana dia merepresentasikan histori dari data, histori dari transaksi. Sementara kalau di sumbernya bisa jadi data itu mengalami modifikasi, entah itu nanti ada yang berubah, ya, ada yang istilahnya, ada yang mengalami perubahan, misalnya customer mengalami perubahan lokasi, ada data transaksi yang baru. Jadi di source systemnya itu karena operasional insert update delete, ada kemungkinan data itu mengalami modifikasi seiring dengan berjalannya waktu gitu. Nah, sedangkan kalau di data warehouse akumulasi, artinya setiap ada kejadian transaksi di sebuah OLTP nanti dicatat itu kayak di copy ya, ada kopian datanya di data warehouse ya. Untuk kepentingan apa sih sebenarnya data warehouse? Jadi data warehouse itu adalah nama lain dari OLAP. Ya, nama lain dari OLAP atau Online Analytical Processing. Jadi biasanya disingkatnya adalah OLAP atau ada DWH atau DW. Ya. Nah, di mana kalau di OLAP atau data warehouse itu benar-benar select statement. Operasional itu select. Jadi cuma untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan analisis, reporting, and analysis. Karena banyak ini. Ya, fokusnya ke select. Sedangkan kalau yang source system itu OLTP atau source system. Nah, itu tempat data itu asal muasal data itu. Tempat data itu di-generate-nya di situ. Nah, itu biasanya di insert, update atau delete. Nah, ini untuk kepentingan ya operasional data. Untuk kepentingan transaction ya. Transaction. Ya. Atau operasional data, insert, update, delete ya. Contohnya tadi yang di banking. Nah, balik lagi ke data warehouse. Jadi ada dua jenis data warehouse. Ada data warehouse yang skala besar, ya levelnya level organisasi. Ada data warehouse yang levelnya departemen. Nah, itu yang disebut dengan data mart. Jadi kalau departemen ya fokus datanya ya adalah terkait dengan data dari departemen yang bersangkutan. Sebagai contoh di departemen akunting itu nanti ada data mart. Itu data mart yang spesifik untuk departemen akunting. Datanya data-data departemen akunting. Kalau misalnya nanti di bagian sales juga mungkin punya data mart, data-datanya spesifik departemen data mart dari departemen sales tersebut ya. Nah, kalau data warehouse itu harusnya mengcover semua data ya. Dan dalam konteks ini data mart itu bisa saja menjadi sumber data dari data warehouse yang skala besar. Nah, itu yang namanya data mart itu ya. Ya. Oke. Nah, terus data warehouse itu strukturnya bagaimana? Ada yang namanya tabel fakta. Kemarin saya sudah cukup banyak menjelaskan juga ya. Jadi berisi fakta. Nah, fakta itu terhadap sebuah bisnis proses apa? Ada pembelian atau penjualan, ada operasi sales order gitu. Nah, itu data-datanya apa saja yang ada? Dia merekam kejadian fakta-fakta data yang terjadi ya.
ketika bisnis proses itu terjadi maksudnya. Data yang di-generate ketika bisnis proses itu terjadi, ya. Nah, biasanya nanti fact table itu kolom-kolom di sisi kirinya berisi foreign key, kolom-kolom di sisi kanannya itu adalah merepresentasikan fakta-faktanya yang biasanya tipenya numerik. Nah, kalau fact table, dimension, itu merepresentasikan informasi kategori ya. Kemarin ada beberapa itu kan, kategorikal, ada yang kuantitatif ya. Nah, itu menyimpan informasi kategori. Nah, ini contohnya itu nanti ini ya, contoh tabel fakta. Perhatikan di situ strukturnya. Kolom-kolom yang pertama itu adalah ID, terus kolom yang sebelah kanan. Nah, ini turun ke bawah. Kalau ini kan dituliskan ke bawah ya. Total quantity itu adalah fakta. Ya. Sedangkan ID yang kolom-kolom sebelumnya yang ID itu adalah kunci tamu atau foreign key yang merujuk ke tabel-tabel, dalam ini tabel-tabel dimensi. Ya. Jadi kalau dalam contoh ini yang kemarin saya jelaskan, nah, total quantity ini adalah faktanya, tipenya numerik. Jadi dari total quantity tersebut, sebentar ini saya sambil ini ya. Nah, jadi di sini nanti total quantity itu kandidat untuk dilakukan analisa. Kolom total quantity ya, total QTY. Ini saya coba jelaskan dari ininya ya, dari slide-nya ya, itu contoh datanya dari slide. Kandidatnya, nah nanti tipenya apa? Pasti tipenya numerik itu. Tipenya numerik. Bisa ya kan? Nah, terus kemudian tipe datanya numerik. Terus kemudian bisa dilakukan operasi apa? Dirangkum. Sum dari total quantity. Ya. Mirip kalau di Excel ya, kita sum ya. Jadi ada kolom total quantity, ada banyak baris di sum. Tapi kalau cuma hanya membaca sum total quantity itu saja gimana? Istilahnya nggak kurang itu ya. Misalnya nanti sum dari total quantity dapatlah misalnya datanya 100 juta 100 million USD misalnya. Ini saya ketikkan pakai ini ya, 100 juta gitu kan, 100 juta dolar misalnya. Tapi ini apa gitu kan? Kita butuh analisa yang lebih lanjut di breakdown. Dari 100 miliar dolar kalau di breakdown berdasarkan kategori dari yang produknya berapa aja, atau di breakdown berdasarkan wilayah. Jadi angka 100 juta itu tidak terlalu bermakna kalau cuma hanya sampai seperti ini. Nah, oleh sebab itu biasanya 100 juta ya. 100 juta. Nah, biasanya kita butuh yang memberikan konteks. Nah, itu yang disebut dengan dimensi. Ya, kembali kalau lihat di situ tadi, tabel fact table itu berrelasi ke product ID, name, date, sama customer gitu kan. Nah, ini dia. Ya. Oh, kalau gitu nanti saya bisa melakukan setelah nanti dia ada dimensi ini, dimensi itu memberikan konteks ya. Artinya nanti kita bisa melakukan sum dari total quantity by customer state misalnya. Customer set dari tabel dim customer. Kemudian saya juga bisa melakukan analisa berdasarkan teritori dari tabel dim salesperson. Dari teritori. Kemudian juga bisa berdasarkan apa? Produk kategori. Nah, itu cara kita nanti menganalisa. Nah, jadi berarti ini apa?
fungsi dari dim customer. Ini dari dim customer ya. Dan kemudian ini dim salesperson. Fungsi dari dimension itu adalah memberikan konteks, memberikan cara melakukan perangkuman dan cara melakukan filter gitu ya. Nah itu dalam konteks data warehouse seperti itu. Ini dim produk ya. Itu. Sementara total quantity itu ngambil dari tabel tabel fact-nya, fact sales. Ya, itu. Jadi dimension table itu memberikan konteks. Nah, skemanya antara tabel fakta dan tabel dimensi itu ada dua tipe, yaitu star dan snowflake. Kalau star skema biasanya dimensinya cuma satu level saja, sedangkan kalau snowflake itu dimension tab-nya itu bercabang berrelasi dengan dimensi yang lain. Itu. Oke ya, ini. Oke, ini mengenai data lake dan data lakehouse itu data lakehouse itu adalah jenis bentuk data yang dimana dia bisa menampung data yang dalam bentuk terstruktur kalau data lake ya, dan unstruktur ya. Sedangkan data lakehouse itu ininya manajemen sistemnya. Jadi ini biasanya dalam bentuk layanan cloud ya. Data lake dan data lakehouse dalam bentuk layanan cloud. Jadi bukan merupakan itu ya. Oke, ini tadi data ini. Sebentar saya coba lihat langsung. Saya coba tunjukkan dulu struktur dari data warehouse ya. Nah, nanti teman-teman bisa melihat data warehouse itu ada di database yang namanya Adventurous DW 2019. DW itu singkatan dari data warehouse. Ya. Jadi dari database saya coba klik kanan, pilih restore database. Tinggal di ini aja. Pilih add, terus kemudian cari tadi di CompTIA Lab, backup, Adventurous DW 2019 ya. Kita pilih OK. Oke. Ya, baru kemudian kita klik OK. Gitu ya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, ini saya coba tutup dulu. Oke, sekarang di sini ada 3 ya. Adventurous DW 2019, 2019 downloadin DW. 2019 adalah contoh dari database OLTP-nya. Ya, contoh database OLTP. Nah, oke. Oh ya, kemarin saya di link itu ya. Itu ada gambar yang merepresentasikan ini. Di mana posisi OLTP, di mana posisi data warehouse ya kemarin. Saya sedikit tunjukkan ini ya. Jadi contohnya nih, ini yang ada gambar-gambar silindris ini merepresentasikan database ya. Jadi ada database jenisnya source system ya, source system. Namanya Relational Sales System, HR System, Internet Sales E-commerce Size, Produk Catalog Inventory Management System. Itu jenis source system yang masuk dalam kategori OLTP, di mana sumber itu berasal. Datanya itu awalnya dari situ. Relational Sales System, HR, dan sebagainya. Kemudian yang paling kanan adalah data warehouse, di mana dalam data warehouse itu data yang sumbernya dari sini, dari OLTP ini, dari source system ini. Nanti melalui beberapa tahap masuk ke dalam data warehouse. Nah, proses untuk narik data dari source system ke data warehouse itu yang disebut dengan ETL. Itu nanti topik bahasanya nanti ya. Tuh, ya. Oke. Jadi dalam hal ini data warehouse itu adalah database tujuannya ya. Sorry, sebentar. Saya mau coba nunjukkan ini. Nunjukkan strukturnya itu tadi ya.
dari AdventureWorks DW 2019, database diagram. Nah, ini kalau ketemu ini, error yang cannot execute a database principal because principal dari DBO does not exist, ya. Nah, oke, kita coba harus artinya database owner-nya itu belum ada. Ya. Jadi kalau ketemu error seperti itu, kita harus nambahin owner-nya dari database yang bersangkutan. Ya, ini teknis dari SQL ya. Dari database SQL. Nah, ini harus jalankan stop prosedur ini. Ya, teman-teman jangan bingung, ini apa, yang penting kalau ketemu itu sementara ini dulu ya. Jalan apa, SP underscore change DB owner. Jadi belum ada adminnya. Nah, ini kita coba masukkan SA itu adalah sistem admin. Atau kita bisa masukkan nama dari kita gitu. Tapi oke, biarin aja gini aja. Change DB owner SA. Oke, langsung. Dari database ini ya, pastikan ini database yang tadi mau kita gambar diagramnya error. Ini. Kita coba execute. Oke. Saya coba copy. Tadi saya taruh di sini ya. Ya. Oh, harusnya taruh di itu ya. Di Discord, tapi oke lah, udah ini. Oke, baru setelah itu baru kita dari database diagram klik kanan new database diagram. Oke, ini pilih yes. Oke, di sini ada banyak ya tabel-tabel fakta. Saya pilih salah satu mungkin reseller deh atau internet sales deh, internet sales. Nah, ini kenapa ada banyak? Karena merepresentasikan sebuah proses bisnis yang berbeda. Mungkin yang kelihatan proses bisnis berbeda ini. Ada kejadian penjualan lewat online internet. Nah, itu fake internet sales. Ada kejadian pembelian oleh reseller saja. Nah, ini dia bisnis proses pembelian reseller. Itu reseller sales. Prosesnya beda. Bisnis prosesnya beda. Jadi dia data, jadi berisi data-data yang dihasilkan atau di-generate ketika bisnis proses itu berjalan. Nah, itu dicatat di situ gitu kan. Oke, saya pilih fake internet sales aja dulu. Saya pilih add. Terus kemudian ditambahkan ada beberapa kolom-kolom yang berelasi. Mungkin kolom yang pertama, kalau pembelian online itu customer langsung beli online ya. Berarti di sini ada customer. Terus kemudian ada produk. Terus kapan dia beli itu ada date ya. Nah, ini contoh dari yang kemarin saya juga udah praktekkan ya. Nah, ini contoh yang merepresentasikan star skema gitu kan. Ya, star skema. Ini tabel fakta dikelilingi oleh dimensi. Yang di atas ini dimensi date, dim date, yang di bawah dim customer, yang di bawah dim produk. Ya. Kemudian tadi ada struktur snowflake ya, ini star skema. Struktur snowflake sebenarnya tabel dimensi ini berelasi dengan dimensi yang lain. Contohnya dim date itu bukan dim customer ya. Dim customer itu berelasi dengan tabel dim geografi. Tabel dim geografi. Nah, ini membentuk snowflake. Jadi itu tadi maksudnya ya. Bentuk snowflake. Oke. Nah. Tadi ini ya, snowflake sama star schema. Nah, kemudian berikutnya, dari data warehouse. Nah, balik lagi ke yang saya demonstrasikan ini, tampilan ini. Seiring dengan berjalannya waktu, nanti secara ini ada kemungkinan ada perubahan data kan. Contohnya misalnya di sini ada reseller misalnya. Reseller itu pindah lokasi gitu kan. Pindah lokasi. Itu gimana caranya di data warehouse itu perubahan pindah lokasi dari reseller
itu direkam di data warehouse. Jadi source system itu ada kalanya berubah. Tapi kalau data warehouse, dia merupakan akumulasi yang setiap ada kejadian perubahan itu tetap dicatat gitu ya. Ya istilahnya tidak semua sih, tergantung kebutuhan kita. Dan data transaksinya, transaksi harian itu juga dilakukan pencatatan. Jadi data warehouse itu status posisi datanya itu H-1 kalau dibandingkan dari sumber aslinya. Dalam hal ini dari data warehouse. Kenapa? Karena biasanya nanti kita akan secara otomatis narik data, nanti pakai sebuah sistem namanya ETL, narik data itu nanti dari semuanya, itu misalnya malam jam 11. Setiap malam data itu dilakukan proses penarikan data dari sumber datanya, pas ditarik, dilakukan proses transformasi, dibentuk sedemikian rupa, format datanya disesuaikan ke destinasi yang di data warehouse, dalam ini fact table dan dimensi. Ya, jadi tiap malam, tiap malam berarti data transaksi hari ini itu nanti malam akan ditarik, dimasukkan ke dalam data warehouse. Nah, berarti besoknya data warehouse-nya sudah ada isinya H-1. Artinya status posisi data transaksi yang ada di dalam data warehouse itu merupakan data hari kemarin dari sumber aslinya. Ya, sampai di sini cukup jelas maksudnya. Ini historical data. Jadi H-1 statusnya. Ya. Oke, nah sekarang tinggal kita balik. Nah, oke boleh. Ya, hari ini setengah hari Mas Alvin. Jadi mungkin kita sampai setengah satuan kali ya. Sampai setengah satuan lah. Sampai kita setengah hari ini. Jadi sama minggu ini sih sebenarnya setengah hari. Tapi mungkin nanti hari Kamis kayaknya kita full day aja kali ya. Supaya hari Jumatnya istilahnya bebas gitu, kosong. Hari Kamis full day mau nggak teman-teman? Supaya hari Jumatnya lebih bebas gitu. Hari Kamisnya. Kayaknya lebih enak gitu ya pengaturannya ya. Jadi schedule-nya sih kita seminggu full. Oke. Disepakati hari Kamis full day nanti ya. Oke. Hari Kamis. Oke, saya catat dulu di sini nih. Oh, di announcement ya. Di announcement. Untuk schedule mingguan data analytics hari Kamis full day. Oke. Saya kirim aja ya. Nah, ini buat di announcement ya. Ya, oke, baik. Kamis full day ya. Sip. Nah, oke, balik lagi. Sambil ini secara konsep dulu. Nah, dari diagram yang saya gambar, ya secara berkala nih misalnya tadi ada perubahan data, ada transaksi baru gitu kan. Ada transaksi baru dan ada perubahan data. Nah, di sini ada nah, di berikutnya ini bagaimana perubahan data itu. Nah, ini yang di dalam pembahasan perubahan data ini maksudnya adalah perubahan data dari tabel yang terkait dengan dimensi ya ini. Jadi mungkin saya coba contohkan dulu sebelum sampai ke sini. Pakai yang ini ya. Saya full screen dulu. Nah, sebetulnya ini ya, sebetulnya ini source system ya, itu ada di AdventureWorks. Ini source system.
Data warehouse-nya ini. Oke, di source system itu ada, saya coba lakukan query untuk menunjukkan datanya. Select from AdventureWorks 2019.dbo. Bukan dim, reseller. Ada nggak ya? Ada reseller ya. Ada reseller ya. Customer deh, customer. Kok nggak muncul? DBO. Oh, bukan DBO dong. Source-nya berarti sales. Customer aja deh, tabel customer ya. Kok person credit card? Customer. Oke. Nah, ini ada data customer ya. Terus kemudian nanti di sini ada data. Nah, ini contoh dari sumber data yang ya data yang menjadi sumber ke dimension table. Jadi di data warehouse-nya itu ada dim customer from AdventureWorks. Nah, ini contoh kita melakukan query dalam satu editor ke beberapa database sekaligus. Kita sebutkan nama database-nya .dbo.dim customer. Harusnya secara ini ya, apa? Oke, ini ya. Ini destinasinya nih. Nanti customer key, customer alternate key. Walaupun ini kayaknya agak-agak enggak enggak. Nah, ini kan account number nih. AW ini kan ada account number, di sini ada account number juga. Nah, sebenarnya dia udah ngambil dari beberapa database ya. Mungkin ini biar ini. Jadi source-nya itu dari sini, teman-teman. Ceritanya nih direpresentasikan di database ini. Ada customer ya. Nah, itu ini dia menjadi destination-nya. Oke, kalau kita lihat nih customer dari source-nya customer sebentar. Oke ya. Mungkin kita join dulu kali biar kelihatan ya. Ini ada data tabelnya apa aja sih? Ini kolomnya first name, middle name, last name. First name, middle name, last name ya. Oke, sebentar. Mungkin bikin query dulu baru ya. Bikin query baru. Oke, tadi apa? Customer ya. Design query in editor. Harusnya tabel customer. Nah, ini dirubah dulu ya. Dirubah dulu menjadi AdventureWorks. Atau kita ketikkan ini. Use AdventureWorks. Kalau secara script untuk berpindah ke database, kita pakai perintah ini. Ya. Nah, sekarang tinggal berikutnya bawahnya. Nah, baru pakai ini aja biar gampang ya. Kita desain query ini editor. Tadi tabel apa? Tabel customer ya. Terus kemudian harusnya dia berelasi ke person.person. Sebentar. Tabel person harusnya ya. Oke, itu dia. Berelasi kan? Nah. Oke. Ini yang ngerekam, sekarang yang ngerekam bukan saya tuh. Nah, untuk yang nanti yang ngerekam saya, nanti saya taruh di Google Drive ya. Yang hari kemarin bukan hari Jumat ya, hari Rabu ya.
Hari Rabu. Ya. Nah, hari ini nggak tahu tadi siapa yang ngerekam, yang dari tim Metro Data Academy. Ya, hari Rabu. Ya, hari Rabu nanti ada beberapa recording yang saya rekam, mungkin nanti saya download, saya ini kan ya. Jadi ada beberapa yang direkam sama dari adminnya Metro Data Academy ya nanti ya. Oke, nanti saya akan download, taruh di Google Drive ya. Oke, nah sebentar. Nah ini kan itu sumber datanya itu dari sini, dari OLTP ya. Bentar, biar matching. Ya, ini customer ID, terus kemudian account number ya. Terus ini kan ada ini kan first name, middle name, last name. Oke. Itu. Oke, saya coba execute dulu. Nah, ini kan bentar. Oh iya, harus aktivasi nih ya. Aduh. Ternyata enggak ini. Kayaknya gara-gara update itu. Activation needed. Windows is not activated. Jadi yang ISO yang saya ini butuh aktivasi juga ya, teman-teman. Kalau memang itu. Oke, ini ya. Terus kemudian sebentar. Jadi ini dari source. Sebenarnya sih ada address-nya sih. Kalau nggak salah ada person.address. Ini biar untuk memberikan gambaran dulu, saya coba ini dulu ya. Query, design query in editor lagi. Oh, sorry. Ininya. Yang di atas nggak bisa, berarti harus ini aja. Oke. Design query in editor. Ya ini saya ganti ya namanya. Ini C, biar gampang. Ini P. Sebenarnya ada lagi kalau nggak salah ada tabel person order. Nah, perhatikan ini. Sekalian biar tahu nih, kalau jenis database OLTP itu normalisasinya tinggi sekali. Ada customer di break nama dari customernya itu dipisahkan karena ternyata tabel person itu nama itu digabung. Ada person untuk employee, ada person untuk supplier, ada person untuk customer. Jadi dihubungkan dengan business entity ID. Ini normalisasi yang cukup tinggi ya, cukup ini. Nah, saya tambahkan tabel address-nya pun juga di ini, ya kan? Address-nya pun dipisah tuh. Itu yang namanya normalisasi. Sebentar. Harusnya ada ini apa nih? Yang menghubungkan apa nih? Address person harusnya ada satu lagi ya. Table address type barangkali ya. Ini harusnya ada lagi nih. Sebentar, saya lupa. Penghubungnya apa ya? Sebentar. Lambang kotak yang ini. Oh, ini. Ini maksudnya lambang kotak yang C. Ini cuman hanya lambang bahwa itu tabel yang di tengah. Yang di tengah yang mana? Yang ini? Kalau ini sih cuma nanya, nah ini minimas maksimas ya. Oh, ini relationship. Yang di dekat lambang kunci. Nah ini ya, ini yang di tengah ini. Nah ini adalah contoh representasi join, tipe join. Nah nanti saya akan bahas itu nanti, tipe join. Ini cuma hanya, jadi ada yang namanya left join sama right join sama ada full join ya. Nanti kita bahas ya. Itu ya. Sebentar, ada satu lagi nih mestinya nih. Ada address, person address. Wah, saya juga lupa nih. Intinya banyak sekali gitu kan. Sebentar. Sales apa? Person udah, person phone.
Customer apa? Nah ini ininya belum ketemu joinnya di mana ya. Harusnya nih ada addressnya tuh. Person ada addressnya, nanti deh dicari. Kan first name, time, middle name, terus ada joinnya. Ya, address person itu siapa gitu. Tapi oke lah, yang penting di situ kira-kira representasi itu ya. Ini saya cancel aja deh. Nah kemudian di sini kan, nah ada perubahan gitu ya. Use AdventureWorks DW 2019. Itu adalah select. Nah ini database-nya nih. Ini database-nya. From. Nah ada perubahan ininya, lokasi ya. Jadi, nah gimana caranya mengimplementasikan itu? Jadi, sorry. Jadi yang di atas itu, ya, dari source-nya, ini kan, ini dari source-nya itu. Nah mungkin nanti di sini ada kolom address city postal code ya. Nah mengalami perubahan. Terus bagaimana caranya di data warehouse yang di bawah itu, yang data di data warehouse? Bagaimana caranya data warehouse itu beradaptasi terhadap perubahan tersebut? Nah, balik lagi dari gambar yang ini tadi, jadi dari source-nya itu mengalami perubahan, ya. Dari source mengalami perubahan, terus gimana caranya perubahan di situ diimplementasi di data warehouse? Apakah di override kah? Apakah di masukkan baris baru gitu, ya. Nah, itu yang konsep yang namanya solid change dimension. Jadi ada 3 tipe. Tipe pertama, tipe kedua, dan tipe ketiga. Tipe pertama override. Tipe kedua itu menyisipkan baris baru, artinya kita memaintain historicalnya. Tipe ketiga adalah menambahkan kolom baru untuk menampung data itu ya, menampung data yang lama dan data yang barunya. Ya. Nah ini kalau dalam contoh, dalam slide-nya ini ya, namanya berubah, kalau tips 1 langsung dirubah gitu. Kalau ada perubahan nama langsung dirubah. Tapi kalau tipe yang kedua, di-insert baris baru, sama-sama produk ID-nya ini ganti namanya, jadi di-insert. Nah, tapi di sini butuh satu key. Key-nya yang namanya surrogate key, jadi yang auto number di sini kalau ini. Mungkin yang lebih, nah ini kalau tipe 3 nanti ada data lama dan data baru. Ini versi simplified ya kalau di slide. Nah, barangkali yang saya juga share juga di link Google Drive itu barangkali yang lebih kelihatan ya. Sorry. Nah, dari link Google Drive yang kelihatan yaitu yang namanya ini, slowly changing dimension. Ini ya. Itu. Oke, kalau type 1 override kan. Nah, ceritanya customer gitu ya. Nah, dari source-nya, dari OLTP-nya, source-nya itu terjadi perubahan nomor telepon, tapi alamatnya tetap ya, lokasinya tetap gitu kan. Nomor telepon nggak terlalu penting untuk di-maintain historinya gitu kan. Nah, itu ya udah dari data warehouse-nya di-override saja. Itu, di-override saja gitu. Ya, itu type 1. Ya. Terus kemudian kalau yang berikutnya adalah type yang kedua. Jadi dari source-nya customer dengan ID 1002, Amy Albert, tadinya di Vancouver, pindah ke Toronto. Nah, di sini kita berarti di data warehouse gimana? Apakah di override kah dari Vancouver langsung? Jadi tetap satu baris gitu ya.
tetap satu baris di data warehouse-nya, di tabel dim customer-nya itu tetap satu baris kah? Atau disisipkan baris baru dengan customer dengan lokasi baru, customer yang sama dengan lokasi baru. Nah, kita memilih tipe 2 kenapa? Karena ternyata masing-masing lokasi, baik itu city-nya Vancouver dan Toronto, itu ada 2 sales manager yang berbeda, ya. Dan kenapa kita butuh menggunakan tab 2 supaya bisa membedakan kapan si Ame Albert itu transaksi yang mana yang Ame Albert itu di Vancouver dan transaksi mana yang di Toronto, karena si Ame Albert itu baru pindah tahun lalu, ya misalnya tahun 2023 baru pindah pertengahan tahun, ya. Mulai dari 1 Juli tahun 2023 dia pindah ke Toronto, tadinya di Vancouver. Nah, dalam 1 tahun yang kemarin itu tahun 2023, dari Januari sampai Juni terjadi transaksi yang waktu Ame Albert masih di Vancouver. Nah, setelah itu Juli sampai Desember itu di Toronto. Nah, akhir tahun nanti ada analisa sales performance gitu. Kan nanti masing-masing, oh si sales manager Vancouver dapat berapa, sales manager Toronto dapat berapa gitu kan. Itu. Nah, bayangkan kalau kita pakai tipe 1. Anggaplah ya, yang di tengah ini type 2, jadi tipe 1. Berarti Vancouver langsung di-override jadi Toronto. Jadi pada saat perhitungan sales performance untuk menghitung komisi begitu, berarti kejadian penjualan pembelian si Ame Albert dari Januari sampai Juni tahun 2023 kemarin yang di Vancouver langsung dipindahkan dianggap sebagai Toronto. Sehingga si manajer Vancouver nggak dapat apa-apa kalau kita pakai tipe yang 1, slowly change dimension. Ya. Oleh sebab itu yang lebih cocok karena kita butuh untuk analisa perhitungan komisi, ya, analisa sales performance, kita nyisipkan baris baru. Itu type 2. Jadi pada tahun kemarin dari bulan Januari sampai Juni transaksi itu menggunakan customer key nomor 1. Karena kejadian transaksinya masih di Vancouver. Mungkin kisarannya misalnya $1 juta gitu kan. Jumlahnya totalnya $1 juta. Ya. Nah, sedangkan setelah bulan mulai dari bulan Juli sampai Desember dan seterusnya sampai tahun ini dan seterusnya, transaksi yang dilakukan si Ame Albert pencatatannya nanti di dalam data warehouse menggunakan customer key nomor 4. Nah, jadi dipisah ya, splitting gitu. 2 customer yang sama punya 2 baris di tabel dimensinya. Sehingga pada saat analisa sales performance jadi terpisah. Itu. Dan tidak merugikan siapapun ya, tidak merugikan dalam hal ini si manajer Vancouver. Bayangkan kalau tadi misalnya $1 juta transaksi terjadi di Vancouver, berarti kalau pakai type 1, $1 juta langsung dibukukan ke manajer Toronto gitu. Ya. Nah, itu maksudnya. Maksudnya dari pengertian dari slowly change dimension ini dalam konteks data warehouse ya. Nah, artinya perubahan yang secara perlahan terjadi di tabel dimensi. Jadi dari source-nya itu ceritanya ini di sini ada perubahan ini. Contohnya di internet sales. Ini tabel customer-nya datanya alamatnya udah berganti gitu. Ya. Ceritanya gitu. Nah, gimana cara implementasinya di data warehouse?
Nah ini tadi pilihannya ada 3 ya. 3. Nah tab 2 memaintain history. Nah sementara yang tab 3 itu sama sekali data lama dan data baru itu disimpan dan sebagai kolom yang berbeda. Jadi ada buat kolom baru untuk menyimpan data lama dan data baru. Sementara kalau untuk tab 2 membedakan mana yang baru mana yang lama. Itu ada kolom current record dan ada kolom start dan end. Kalau kolom recordnya kolom currentnya itu adalah yes, berarti dia yang terbaru, yang baru, yang bukan yang lama gitu kan. Atau kalau kita lihat end-nya masih kosong, artinya masih berlaku. Jadi yang aktif atau yang baru adalah yang terkini adalah Amy Albert yang customer key-nya nomor 4. Sedangkan yang lama adalah yang customer key nomor 1. Gitu. Jadi ini nanti dicatatnya customer key itu nanti akan digunakan di mana? Digunakan di fact table. Ya dalam ini fact internet sales gitu ya. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, itu tadi maksudnya slowly change dimension itu tadi. Oke. Nah, oke, yang ini konsep ini ada pertanyaan, cukup jelas maksudnya ya. Ini kita masih membahas mengenai data warehouse sih. Yang modul 2 data warehouse. Nah, nggak apa-apa kalau teman-teman misalnya masih kurang jelas, langsung tanya aja, mumpung kita belum jauh ya. Belum jauh pembahasannya gitu. Oke, nah berikutnya ini, kita lanjut ke yang ketiga nih. Oke, baik Mas Alvin. Nah, tipe data dan karakteristik data. Nah, ini yang kemarin kita sudah tahu ada beberapa tipe data. Yang pertama kategori kuantitatif data ya, sorry. Kuantitatif data merepresentasikan angka dalam bentuk angka. Jadi nilainya angka, misalnya price ya. Atau nanti bisa diukur berat, distance, jarak ataupun tinggi gitu ya. Nah, dari kuantitatif data itu karakteristiknya ada dua karakteristik. Yang pertama discrete. Ya, discrete itu bisa di-count dan hanya berisi satu nilai saja gitu kan. Sedangkan kalau continuous itu bisa diukur. Contohnya kayak weight itu bisa diukur. Ya, itu kuantitatif data. Nah, kalau kualitatif data itu adalah data yang bisa kita gunakan untuk untuk mengelompokkan ya, untuk memfilter dan sebagainya. Contohnya categorical data. Ya, istilah lainnya adalah data kategorikal. Jadi yang digunakan untuk mengkategorisasikan data. Yang dikategorisasikan data itu biasanya adalah data-data kuantitatif, numerik. Nah, kuantitatif data itu istilah lainnya adalah fakta. Kalau di data warehouse ini namanya fakta. Sedangkan categorical data itu data-data yang ada di dalam dimensi. Ya, categorical data. Contohnya produk ada kategori. Nah, itu categorical data tuh. Terus ada penjualan. Nah, ini sekedar menunjukkan ya. Ini dalam konteks data warehouse. Sekedar menunjukkan lagi. Ya. Di dalam DWH ya. Itu ada data dari dimensi ya. Yaitu kategori, subkategori, terus sama color. Ini contoh dari categorical data. Terus adalah ini di tabel produk. Ini di dimension produk. Dimension, taruhlah dimension produk gitu ya. Product dimension.
Nah, sementara di tabel fact sales itu ada nah itu berisi apa? Ada yang namanya sales amount, terus ada apa? Total cost, ada quantity. Nah, ini contoh dari yang namanya isinya biasanya adalah quantitative data. Contoh lain ini kan produk. Ada lagi tabel date ya. Ada tabel date, dim date. Nah, dim date itu ada calendar year. Terus sama calendar month. Atau mungkin jangan dim date deh. Mungkin kita coba ada customer ya. Tim customer. Itu ada ini country, city, sama region misalnya. Jadi biasanya di dalam dimension itu banyak berisi categorical data yang digunakan untuk merangkum kuantitatif data yang ada di dalam tabel fakta. Jadi kuantitatif itu bisa disebut dengan fakta ya. Sedangkan kualitatif data itu yang memberikan atau categorical data ini memberikan ininya. Nah, ini nanti kan kita bisa melakukan analisa dengan cara itu ya, dengan cara apa? Sum dari quantity dari misalnya sales amount by apa? Kalau dengan berdasarkan dim customer by country dari customer. Jadi seperti itu dan seterusnya kan. Jadi kalau kemarin itu kalau di konteksnya apa? Di konteksnya data warehouse itu apa? Fact, rumus umumnya, kalimatnya ya, analisa fact by dimension, ya kan? Dimension kolom gitu kan. Tapi kalau di ini secara karakteristik data, kuantitatif data, by kategorikal. Ya, kuantitatif by kategorikal. Ini cara analisanya. Fact by dimension atau kuantitatif by kategorikal. Oke, kategorikal data itu ada dua, nominal sama ordinal. Nominal itu nggak ada urutan. Contohnya male, female, itu nggak ada urutannya. Ordinal misalnya tingkat pendidikan atau level 1, level 2, level 3, SD, SMP, SMA, sarjana, itu ada urutan. Ya. Nah, tipe kenapa penting? Nah, ini tadi. Kategori itu nanti ditampilkan dalam chat ya. Terus kemudian kuantitatif itu biasanya dilakukan perangkuman. Nah, ini yang tadi yang saya jelaskan kan. Misalnya sales amount itu biasanya dirangkum di rata-rata berdasarkan apa? Berdasarkan kategorikalnya. Ya. Jadi untuk kepentingan analisa. Nah, kalau untuk kategorikal data bisa nggak? Saya pengen tahu produk dengan ada berapa jumlah produk untuk masing-masing kategori. Ada berapa jumlah produk untuk masing-masing kategori. Berarti di sini kita melakukan apa? Lakukan count. Kalau dari Excel, lakukan count dari kategori. Kayak di grup kan? Group by. Di grup berdasarkan apa? Grup by itu. By apa? By produk. Ya, itu kita mencacah. Berapa yang kategorinya beverage, berapa yang kategorinya condiments dan sebagainya. Ya. Oke, itu maksudnya ini tadi yang ini.
Oke, dan kemudian berikutnya, nah ini terkait dengan tipe data. Secara kategori, tipe data itu ada yang bertipe teks, ada yang date sama number ya. Jadi kalau di SQL itu nanti ada teks itu biasanya ada 2 jenis, varchar sama char. Terus nanti ada jenis tipe data yang bisa menampung karakter itu ya. Tapi secara kategori nanti oke, ada data yang bertipe date juga serta number ya. Nah, secara umum kategorinya ada teks alfanumerik, isinya ya teks gitu ya. Teks dan kombinasi dari angka. Contohnya ada data ini, mayoritas angka, tapi terus kemudian ada karakter di luar angka. Nah, itu contoh alfanumerik. Nah, alfanumerik ini contohnya penggunanya untuk tipe data yang merepresentasikan apa? Product name, produk deskripsi, deskripsi produk, ID, beberapa ID, nah itu teks atau alfanumerik ya. Dan data-data yang teks ya, data-data teks. Data type, contohnya ini ada date tanggal pinjam buku kalau di perpustakaan atau tanggal order. Nah, data type itu bisa dikalkulasikan ya. Kemarin saya demonstrasikan ditambah 14 hari gitu kan. Tanggal pinjam ditambah 14 hari. Berarti hari ini misalnya hari ini tanggal 1, nanti tanggal pengembaliannya adalah tanggal ditambah 14 hari gitu. Ya, berarti tanggal 14 misalnya itu. Dan nanti ada terkait dengan data type itu cukup banyak fungsi-fungsi. Kalau di Excel ada fungsi terkait dengan tanggal, sama halnya nanti di SQL Server itu ada beberapa fungsi yang terkait dengan tanggal. Ya. Dan number data type, kalau di SQL Server itu ada, ya secara umum juga ada yang tipe bilangan bulat, itu integer, int, dan ada tipe yang ada desimalnya, numerik ya itu, atau desimal ya, atau bahkan yang spesifik ke currency gitu. Nah itu misalnya money dan sebagainya. Nah setiap software database-nya itu mungkin bisa beda-beda istilahnya ya, tapi maksudnya merujuk ke number data type yang sama gitu ya. Currency data type ya ini yang tipenya currency ya, untuk representasi uang gitu ya. Ada money, small money. Kalau di SQL Server ada tipe data money dan small money ya. Itu. Kemudian boolean, true false ya. Kemarin saya sudah cukup jelaskan kalau di true false itu ada untuk merepresentasikan apa? Kolom discontinue gitu. Jadi kalau di sini ada database Northwind ya. Di Northwind itu ada tabel produk. Nah, di tabel produk itu ada kolom yang namanya discontinue. 0 itu false, 1 itu true. Jadi kalau kita mau cari produk yang udah nggak dijual, berarti kita bisa filter tuh. Where discontinue sama dengan 1. Itu sama dengan 1 tuh maksudnya adalah true ya. Itu boolean. True false gitu kan. Nah ini yang sudah discontinue. Kurang lebih ada 8 produk. Nah itu maksudnya boolean data type ya. Oke, dan nanti ya pada saat kita melakukan penarikan data dan kita mau gunakan untuk kepentingan ini, kita melakukan query atau bahkan secara eksplisit kita bisa melakukan konversi. Kita kadang-kadang butuh melakukan konversi. Ya, sebagai contoh kalau misalnya nanti datanya dalam bentuk teks, padahal itu isinya tanggal, tapi bentuknya teks, kita harus convert menjadi menjadi yang namanya
tanggal gitu ya. Gitu. Nah, ini nanti bisa kita lakukan di SQL atau nanti bisa dilakukan di Power Query. Power Query yang nempel di Excel ataupun nempel di Power BI Desktop yang nanti akan kita pelajari. Ya. Tuh. Nah, ini, jadi konversi itu termasuk bagian dari transformasi. Ya. Oke. Nah, untuk lab activity-nya mungkin nanti kita lanjutkan besok aja nih ya. Ini yang lesson ketiga ya. Assisted Lab 2 sama Apply Lab 4. Besok kita ini. Nah, baik. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa menginstal, sudah bisa menginstal SQL Server-nya ya. Ya, sesuai dengan petunjuk, dan kalau seperti yang di awal tuh sudah bisa, kalau misalnya mau menggunakan virtualisasi pakai VirtualBox, nah tinggal ngikutin aja petunjuk yang saya udah jelaskan seperti itu. Terkait dengan tadi ada error apa segala macam, itu nanti bisa diinikan ya. Ada solusinya sudah ya, saya sudah tadi inikan ya. Oke, kalau ada error-error bisa nanya di Discord ya, bisa nanti silakan nanti ditanya. Mungkin ini teman-teman banyak yang belum install kan ya. Kalau memang spek dari laptopnya mencukupi ya, minimal 8 GB RAM, RAM-nya ya, terutama yang di Windows ya. Kalau di Macintosh mau nggak mau harus pakai virtual ya. Macintosh ataupun Linux mau nggak mau harus pakai virtual. Tapi kalau di Windows itu kalau misalnya belum menginstal, bisa menggunakan virtualisasi kalau memori sama prosesornya mencukupi ya. Kalau memorinya minimal 8 GB lah. Prosesornya paling enggak i5 yang nanti bisa kita geser-geser jumlah core-nya itu ya tadi ya. Jadi kayak gini kan nanti bisa kita atur gitu. Berapa jumlah core-nya, di prosesornya berapa, terus memorinya berapa, nanti bisa diatur gitu. Ya. Tapi kalau cuma 4 GB, mungkin nggak apa-apa install langsung aja lokal tanpa virtualisasi. Tapi udah jarang mestinya ya, 4 GB. Gitu. Oke, teman-teman. Baik, sebentar nih, nanti kalau nanya munculnya di mana nih yang di Discord? Langsung dari sini ya? Bantuan ya? Di sini ya? Oh, bukan ya, ini sih itu ya. Oh, di announcement bisa. Oke, ya udah di announcement aja ya. Nanti saya coba bolak-balik cek di announcement ya. Oke, ini ya di sini ya. Oke, di announcement boleh. Ya. Oke, baik kalau gitu teman-teman. Untuk hari ini kita akhiri. Kita lanjut besok, kembali jam 9 besok ya. Baik teman-teman, sampai ketemu besok ya. Selamat siang.